Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta dan berjalan kepadanya. Dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dia bertemu dengan seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini berteriak-teriak sampai 2 kali. Dan ketika dia berteriak yang pertama, dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu yang kedua, dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu kemudian Yesus tanya sama Bartimeus, "Kamu mau apa?" "Aku mau sembuh, aku mau melihat." Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini kita bisa melihat begini. Bartimeus ini bisa dapat kesembuhan bukan asal-asalan, ya, bukan dia sembarang saja minta sama Tuhan lalu sembuh. Enggak seperti itu. Kalau kita melihat, Bartimeus ini sudah pernah mendengar Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Makanya begitu dia dengar dari orang lain bahwa Tuhan Yesus lewat, maka dia segera memanggil Tuhan Yesus anak Daud. Jadi dia sudah pernah mendengar Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, dia kenal Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia menyebut Yesus anak Daud sampai 2 kali. Berarti dia betul-betul tahu. Dia mengenal Yesus. Dia mengenal bahwa Yesus adalah keturunan daripada Daud. Yesus adalah orang yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi dia mengenal sekali Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia tahu apa yang dia butuhkan. Ketika Yesus tanya, "Kamu mau apa?" Dia bilang, "Aku mau melihat." Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta apapun. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Kita bisa melihat ketika kita di dalam pergumulan, pertanyaannya, kita tahu gak Tuhan Yesus? Yang kedua, kita kenal gak? Jangan-jangan kita hanya tahu saja tapi tidak kenal. Pertanyaannya, Bapak tahu Tuhan Yesus? Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus? Tahu. Pernah baca Alkitab sampai habis? Enggak pernah. Tiap hari merenungkan firman Tuhan? Enggak, Pak. Bapak Ibu rajin beribadah? Tidak. Ikut persekutuan? Tidak. Lalu mau kenal dari mana? Baca Alkitab seumur hidup sampai umur 60-70 enggak pernah habis baca Alkitab. Lalu mau ngomong kita kenal Tuhan. Lalu yang ketiga, apakah kita tahu apa yang kita butuhkan? Jangan-jangan kita minta ini sama Tuhan, kita minta itu sama Tuhan. Kita minta apa yang tidak kita butuhkan sebetulnya. Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita sembarangan saja. Ini dikit minta sama Tuhan. Pengen ini minta sama Tuhan. Pengen itu minta sama Tuhan. Tahu gak sebetulnya apa yang betul-betul kita butuhkan? Jangan-jangan kita minta Tuhan hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Apa yang kita minta sama Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Padahal belum tentu kita butuh. Bapak Ibu sekalian, jadi anak-anak Tuhan, ketika kita dalam pergumulan,
Kita harus tahu Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Yang ketiga, kita tahu betul apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita berdoa bukan untuk kepentingan kita. Tetapi kita berdoa karena kita memang betul-betul tahu bahwa kita hanya bisa diselamatkan. Kita hanya bisa bersandar pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami meneladani sikap dari Bartimius yang sangat mengenal Tuhan Yesus dan juga dia tahu apa yang dia butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.